Udah, tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait pemasaran dan perilaku konsumen. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Saya Tutse Farora Effendi dengan NPM terakhir 231, rekan saya Kartika Dwi Astuti dengan nomor NPM terakhir 022, Alivia Warda R dengan NPM terakhir 224, Zahra Syafira R dengan NPM terakhir 238, Syahzia Faradila dengan NPM terakhir 244, dan Magna Rinjani dengan NPM terakhir 248. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemasaran. Jadi pemasaran itu adalah kegiatan, serangkaian penerapan, dan proses penciptaan, pengomunikasian, penghantaran, dan pertukaran yang memberikan nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat secara luas. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, menghantarkan nilai. Menghantarkan nilai ini dibagi menjadi dua, yaitu nilai dan manfaat. Nilai dan manfaat ini nilai suatu produk yang membandingkan manfaat dengan biayanya. Sedangkan nilai kegunaan yaitu kemampuan produk untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia. Nilai kegunaan ini memberikan 4 jenis kegunaan sebagai berikut. Pertama adalah kegunaan bentuk, kedua adalah kegunaan waktu, ketiga adalah kegunaan tempat, dan keempat adalah kegunaan kepemilikan. Yang kedua adalah barang, jasa, dan ide. Barang itu seperti barang konsumsi, yaitu produk fisik yang dibeli oleh konsumen untuk penggunaan pribadi. Dan yang kedua, barang industri. Barang industri ini adalah produk fisik yang dibeli oleh perusahaan untuk menghasilkan produk lain. Sedangkan jasa merupakan produk tak berwujud seperti informasi keahlian atau kegiatan yang bisa dibeli. Yang ketiga adalah pemasaran, hubungan, dan manajemen pelanggan, yaitu adalah pemasaran hubungan, strategi pemasaran yang menekankan pada upaya menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan pemasok. Sedangkan manajemen hubungan pelanggan ini adalah metode sistematis yang digunakan perusahaan untuk membangun jalinan informasi yang lebih baik dengan klien, sehingga hubungan perusahaan klien yang lebih kuat dapat terbentuk. Yang keempat adalah lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran ini dibedakan menjadi 5 poin, yaitu pertama lingkungan politik hukum, yaitu adalah hubungan antara dunia bisnis dan pemerintah, biasanya dalam bentuk peraturan bisnis yang dibuat pemerintah. Yang kedua adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya ini adalah kebiasaan, adat, nilai, dan karakteristik kependudukan masyarakat tempat berfungsinya suatu organisasi. Yang ketiga, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini seluruh cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi berbagai pihak terkait. Lalu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini adalah kondisi-kondisi relevan yang ada dalam sistem ekonomi tempat beroperasinya suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah lingkungan persaingan. Lingkungan persaingan ini adalah sistem persaingan tempat bisnis yang saling bersaing. Selanjutnya ada mengembangkan rencana pemasaran. Yang pertama ada strategi pemasaran, merencanakan bauran pemasaran. Rencana pemasaran adalah rincian strategi untuk memfokuskan usaha pemasaran demi pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Strategi pemasaran bisa diartikan sebagai seluruh program dan kegiatan pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Bauran pemasaran yang berarti kombinasi dari strategi produk, penetapan harga, promosi, dan tempat yang sering disebut sebagai 4P. Strategi pemasaran dimulai dari produk. Produk adalah barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Produsen seringkali mempromosikan fitur-fitur khusus dari produk mereka guna membedakannya dengan pesaing atau sering disebut dengan diferensiasi produk.
Selanjutnya ada penetapan harga, yaitu proses penetapan harga terbaik dalam dalam rangka menjual suatu produk. Harga tersebut harus bisa menutupi berbagai biaya dan tidak boleh terlalu tinggi karena bisa menyebabkan pelanggan lari ke pesaing. Lalu yang ketiga ada tempat, yang merupakan bagian dari bauran pemasaran yang mempertimbangkan cara menghantarkan produk dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir ada promosi, yang bertujuan untuk mengomunikasikan informasi mengenai produk. Sarana promosi terbagi menjadi 4, yaitu iklan, yang digunakan untuk membujuk calon pelanggan agar membeli produk yang dipasarkan. Lalu penjualan, yang dilakukan secara personal kepada pembeli. Promosi penjualan yang biasanya melibatkan bujukan sekali waktu kepada pembeli seperti premium, dan sarana yang terakhir yaitu hubungan masyarakat yang mencakup seluruh upaya komunikasi yang diarahkan untuk upaya etikat baik. Yang kedua ada memadukan semuanya, strategi terintegrasi. Strategi pemasaran terintegrasi memastikan bahwa 4P tersebut berpadu dengan baik sehingga sesuai satu sama lain dan juga sesuai dengan kegiatan non-pemasaran perusahaan. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu pemasaran target dan segmentasi pasar. Target pasar adalah kelompok khusus yang terdiri dari orang-orang atau organisasi yang menjadi fokus pemasaran suatu perusahaan. Lalu segmentasi pasar adalah proses pembagian pasar ke dalam berbagai kategori jenis pelanggan atau segmen yang memiliki kebutuhan dan keinginan serupa dan yang menunjukkan minat pada produk yang sama. Segmentasi pasar terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama segmentasi geografis atau unit geografis yang dapat dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi segmentasi. Lalu yang kedua, segmentasi demografis adalah strategi segmentasi yang menggunakan karakteristik kependudukan atau demografi untuk mengidentifikasi beragam segmen pasar. Lalu yang ketiga, segmentasi geodemografis, yaitu kombinasi karakteristik geografis dan demografis yang digunakan dalam mengembangkan strategi segmentasi. Lalu yang keempat, segmentasi psikografis, dan yang terakhir segmentasi perilaku, yaitu strategi segmentasi yang menggunakan variabel perilaku untuk mengidentifikasikan beragam segmen pasar. Selanjutnya adalah riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan studi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta mencari cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Riset pemasaran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses riset, dan kedua adalah metode riset. Proses riset dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah meneliti situasi saat ini. Jadi, apa yang dibutuhkan dan apa yang harus dilakukan untuk memenuhinya. Yang kedua, memilih metode riset. Dalam memilih dari beragam metode yang ada, pemasar harus mempertimbangkan efektivitas dan biaya dari berbagai ilmu pilihan tersebut. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Jadi, data ini dibagi menjadi dua lagi, data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia mulai penelitian sebelumnya, sedangkan data primer yaitu data baru dari penelitian yang baru dilakukan. Selanjutnya adalah menganalisis data. Data tidak berguna hingga akhirnya disusun menjadi suatu informasi. Yang kelima, membuat laporan. Dalam laporan ini harus merangkum metodologi penelitian dan temuannya. Yang selanjutnya adalah metode riset. Metode riset dibagi menjadi 4. Yang pertama, observasi. Jadi, observasi mencakup pengamatan dan pencatatan perilaku konsumen. Kedua, ada survei. Jadi, survei itu ada pengumpulan data lewat survei, kuesioner, telepon, dan wawancara. Yang ketiga, ada kelompok fokus atau fokus group. Jadi, fokus group itu metode riset yang menggunakan sekelompok orang dari populasi yang lebih besar agar mengemukakan sikap, opini, dan keyakinan akan suatu produk dalam diskusi terbuka. Yang terakhir, ada eksperimen. Eksperimen adalah metode riset
metode riset yang menggunakan atau membandingkan tanggapan individu yang sama atau mirip. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh pada perilaku konsumen. Jadi untuk memahami perilaku konsumen, pemasar itu sangat bergantung pada bidang-bidang seperti psikologi dan sosiologi. Hasilnya tersebut berpengaruh pada 4 bidang yang menjadi pengaruh utama pada perilaku konsumen. Yang pertama ada pengaruh psikologis, yaitu mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap seseorang. Kemudian ada pengaruh pribadi atau personal influence, itu mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Kemudian ada pengaruh sosial atau social influence, itu yang mencakup keluarga, pemimpin, opini yang pendapatnya didengarkan oleh orang lain, dan kelompok referensi seperti teman, rekan kerja, dan kolega seprofesi. Dan kemudian ada pengaruh budaya atau cultural influence yang mencakup budaya, yaitu cara hidup yang membedakan satu kelompok besar dengan kelompok lain. Dan kemudian ada subkultur, yaitu kelompok yang lebih kecil yang berbagi nilai bersama. Dan kelas sosial, yaitu pemeringkatan budaya dari kelompok berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti latar belakang, pekerjaan, dan pendapatan. Kemudian di proses pembelian oleh konsumen dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada pengenalan masalah atau kebutuhan. Jadi proses ini dimulai ketika konsumen mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Dan yang kedua ada pencarian informasi. Setelah mengenali suatu masalah, suatu kebutuhan, konsumen itu seringkali mencari informasi, dan pencarian ini tidak selalu dilakukan secara ekstensif, tetapi sebelum membuat keputusan utama untuk membeli, sebagian besar orang itu mencari informasi dari sumber pribadi, sumber publik, dan pengalaman. Dan yang ketiga, ada evaluasi alternatif dengan menganalisis atribut produk, yaitu harga, prestise, kualitas, dari kumpulan pertimbangan. Konsumen membandingkan beragam produk sebelum akhirnya memutuskan suatu produk yang memenuhi kebutuhannya. Dan yang keempat, ada evaluasi pasca pembelian. Oke, dan yang keempat ada keputusan pembeli, yaitu konsumen membuat keputusan membeli. Keputusan membeli didasarkan pada motif rasional, motif emosional, atau keduanya. Dan yang kelima atau yang terakhir ada evaluasi pasca pembelian, yaitu kegiatan pemasaran tidak berhenti dengan terjualnya suatu produk. Yang terjadi setelah penjualan pun juga penting. Tenaga pemasaran ingin konsumennya puas setelah membeli produknya, sehingga konsumen diharapkan akan membelinya kembali. Karena konsumen tidak ingin menjalani proses pengambilan keputusan yang rumit, setiap kali melakukan pembelian, mereka sering membeli kembali produk yang telah mereka gunakan dan sukai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang perilaku pemasaran dan pembelian oleh organisasi. Pemasaran organisasi yang membeli barang dan jasa yang digunakan dalam penciptaan dan pengantaran produk konsumsi. Yang pertama yaitu pemasaran bisnis. Pemasaran bisnis melibatkan pasar organisasi atau komersial yang dibagi ke dalam 4 kategori P2P. Yang pertama yaitu ada perusahaan jasa, industri, pedagang perantara atau reseller, dan pemerintah dan lembaga. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis penyediaan jasa kepada masyarakat yang mengkonsumsi jasa. Pasar perusahaan jasa mencakup berbagai perusahaan yang menyediakan jasa kepada masyarakat yang mengkonsumsi jasa mereka. Yang kedua yaitu industri, yaitu pasar organisasi yang terdiri dari perusahaan yang membeli barang dan diubah menjadi produk lain atau digunakan dalam proses produksi. Pasar industri ini mencakup kegiatan bisnis yang membeli barang untuk diubah menjadi produk lain atau yang habis digunakan dalam proses produksi. Kegiatan ini meliputi bidang-bidang seperti pertanian, manufaktur, dan juga sebagian parital. Yang ketiga yaitu pedagang perantara atau reseller. Adalah pasar organisasi yang terdiri dari para perantara yang membeli dan menjual kembali barang jadi. Sebelum produk sampai di tangan konsumen, produk tersebut harus didistribusikan melalui reseller market yang terdiri dari perantara, antara lain grosir dan pengecer yang membeli dan menjual barang jadi.
Yang keempat yaitu pemerintah dan lembaga. Adalah pasar yang terdiri dari pembeli barang dan jasa dari kalangan dan pemerintah, seperti rumah sakit, rumah ibadah, museum, dan yayasan amal yang menggunakan perlengkapan dan peralatan. Selain itu juga ada jasa hukum, akuntansi, dan juga transportasi. Selanjutnya, perilaku pembelian B2B. Dalam beberapa hal, perilaku pembelian oleh organisasi itu tidak serupa dengan praktik pembelian yang dilakukan konsumen. Perbedaan ini antara lain kemampuan membeli yang dimiliki pembeli dan penekanan pada hubungan penjual dan pembeli. Terus apa sih perbedaannya pembeli biasa dengan pembelian B2B? Jadi tidak seperti kebanyakan konsumen, pembelian organisasi itu melakukan pembelian dalam jumlah besar dan mereka ini dari kalangan profesional, ahli, dan juga memiliki informasi yang baik. Nah, karakteristik pembelian B2B yang pertama ada membeli dalam jumlah besar, dan yang kedua ada terlatih dalam metode negosiasi para pakar perusahaan dan memahami dengan baik produk yang akan dibeli. Lalu apa sih perbedaan dalam hubungan penjual dan pembeli dengan pembelian B2B? Penjual itu seringkali bersifat tidak personal, berjangka pendek, dan hanya berlangsung sekali waktu. Sedangkan B2B seringkali melibatkan hubungan penjual dan pembeli yang sering dan berjangka panjang. Next. Selanjutnya ada media sosial dan pemasaran. Yang pertama ada jejaring sosial. Jejaring sosial ini digunakan oleh pemasar saat ini berbentuk komunikasi yang mengalir antara orang-orang dan organisasi yang berinteraksi melalui sarana daring yang memfasilitasi penciptaan hubungan sosial di antara para penggunanya. Yang kedua yaitu media jejaring sosial. Media jejaring sosial ini contohnya kayak Facebook, Twitter, dan YouTube merupakan platform di mana jutaan konsumen mencari informasi dan berdiskusi tentang produk sebelum membuat keputusan pembelian. Ini berarti bahwa media sosial telah menjadi tempat penting bagi konsumen untuk mendapatkan ulasan dan rekomendasi dari pengguna lain. Yang ketiga ada pemasaran viral, yaitu strategi yang memanfaatkan jejaring sosial dan internet untuk menyebarkan informasi secara cepat. Tujuan dari pemasaran viral ini adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, mempromosikan produk baru, dan juga menciptakan antusiasme di kalangan konsumen. Nah, dengan cara ini itu informasi dapat menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat. Lalu ada bauran pemasaran internasional. Yang memasarkan produk secara global itu memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pasar domestik. Beberapa unsur yang penting dalam bauran pemasaran di antara lain ada produk internasional, penetapan harga internasional, distribusi internasional, dan juga promosi internasional. Yang pertama ada produk internasional. Beberapa produk dapat dijual tanpa modifikasi, tetapi seringkali produk domestik memerlukan perancangan ulang untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. Ini termasuk penyesuaian pada kualitas, desain, dan kemasan agar sesuai dengan preferensi konsumen lokal. Yang kedua yaitu penetapan harga internasional. Saat menetapkan harga untuk pasar internasional, kita perlu untuk mempertimbangkan berbagai biaya, seperti transportasi dan pengeluaran operasional yang lebih tinggi, termasuk sewa dan perawatan. Penting untuk memastikan bahwa harga tetap kompetitif sambil tetap memperhitungkan semua biaya tersebut. Yang ketiga ada distribusi internasional. Dalam banyak industri, terutama yang berhubungan dengan produk konsumsi, keterlambatan dalam membangun jaringan distribusi dapat mengakibatkan biaya yang signifikan. Perusahaan yang telah memiliki sistem distribusi yang mampu seringkali mendapatkan keuntungan. Banyak yang memilih untuk mengakuisisi bisnis yang sudah memiliki jaringan distribusi yang kuat untuk mempercepat proses masuk ke pasar. Yang keempat ada promosi internasional. Meskipun terdapat kampanye iklan yang dapat ditetapkan secara universal, seringkali taktik promosi perlu disesuaikan untuk setiap negara. Misalnya, beberapa konsumen di Eropa mungkin merasa bahwa produk yang diiklankan secara agresif kurang berkualitas. Oleh karena itu, pemasaran perlu sensitif terhadap perbedaan budaya dan dampak yang mungkin ditimbulkan dari iklan yang tidak tepat. Next. Selanjutnya, materi bisnis kecil dan bauran pemasaran. Banyak dari berbagai perusahaan besar saat ini, dulunya itu merupakan bisnis kecil. Rahasia di balik kesuksesan banyak perusahaan kecil adalah penerapan cermat
konsep pemasaran dan juga pemahaman yang baik terhadap unsur-unsur dalam bauran pemasaran. Nah, unsur-unsur di dalam bauran pemasaran ini ada distribusi untuk bisnis kecil, penetapan harga untuk bisnis kecil, distribusi untuk bisnis kecil, dan juga promosi. Yang pertama, produk bisnis kecil. Sebagian produk dan perusahaan baru menemui kegagalan dari awal, karena hanya ada segelintir pelanggan yang menginginkan atau membutuhkan produk mereka. Banyak yang gagal mengestimasi potensi pasar yang realistis, dan sebagian menawarkan produk baru sebelum benar-benar memahami segmen target pasar mereka. Sebaliknya, pemahaman yang menyeluruh mengenai apa yang pelanggan inginkan telah menemukan banyak perusahaan kecil. Yang kedua, penetapan harga. Penetapan harga yang sembrono dapat menenggelamkan perusahaan yang melahirkan produk baik. Kesalahan penetapan harga berawal dari kegagalan perkiraan pengeluaran operasional secara akurat. Ketika bisnis kecil menetapkan harga melalui evaluasi biaya dan memahami persaingan yang dihadapi, banyak dari mereka memperoleh laba yang memuaskan. Yang ketiga yaitu distribusi. Kemampuan banyak bisnis untuk menarik dan mempertahankan pelanggan sebagian bergantung pada pilihan lokasi berjualan, terutama bagi bisnis jasa baru. Akan tetapi dalam distribusi dan juga aspek-aspek pemasaran lain, perusahaan kecil memiliki keuntungan lebih ketimbang persaingan yang lebih besar. Perusahaan kecil lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dan efisien dengan sentuhan personal tambahan. Yang keempat yaitu promosi untuk bisnis kecil. Bisnis kecil yang sukses merencanakan biaya promosi sebagai bagian dari biaya awal pendirian usaha. Sebagian menekan biaya dengan menggunakan metode promosi yang relatif terjangkau, misalnya dengan beriklan di koran lokal dan juga pesan daring. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika kami ada kekurangan maupun kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.